percaya keajaiban-Mu masih berlangsung Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sucikan, layakkan hati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur dapat menjadi hidup di dalam hidup kami, menjadi rema di dalam setiap perbuatan kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, sembunyikan di balik salib. Berbicaralah Tuhan, melalui hamba-Mu, ungkapkan isi hati-Mu, yang menjadi kekuatan dan selalu menjadi memperbaharui hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama. Efesus pasalnya yang keempat. Ini tema kita. Pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Satu kondisi yang tidak mudah dilakukan. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita fokus kepada kalimat yang terakhir, dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Sesuatu yang tidak mudah karena kita masih ada di dunia, dan di dunia penuh dengan segala sesuatu yang tidak mencerminkan. Dan seringkali orang Kristen juga ada di dalam kondisi seperti itu dan tidak bisa melepaskan diri dari situasi seperti itu. Mari kita buka lebih lanjut Mazmur pasal 62. Kitab Mazmur pasal 62. Firman Allah menyatakan kepada kita, kita harus membangun diri kita dalam kasih. Tapi inilah yang ada dalam dunia pada umumnya. Mazmur 62 ayatnya yang pertama. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Saudara kasih Tuhan, firman Allah berkata bahwa untuk dapat kita menjalani hidup ini, dan kita harus hanya dekat Allah saja. Karena dekat Allah saja dikatakan kita tenang. Dan daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Saudara kasih Tuhan, kenapa hal ini harus kita miliki? Setelah kita jalani saudaraku, kita dekat dengan Allah, maka kita miliki satu ketenangan dan kita akan diselamatkan.
Karena kondisi dunia ini ada dalam ayatnya yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Pak Peter dalam ibadah Pelprit menyampaikan satu firman dalam Matius pasal 24, bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mengapa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin? Karena dengan kepentingannya, dengan segala ambisinya, ingin menguasai dan sebagainya, maka dunia ini mengalami satu kondisi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Alkitab menyatakan dalam Mazmur pasal 62 bahwa bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Haleluya. Bisa kasih Tuhan, kondisi dunia yang semakin sulit ini membuat orang tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi haknya atau bukan, apa yang menjadi kewajibannya atau bukan, apa yang menjadi jerih payahnya atau bukan, apa yang menjadi bagian dia atau bukan. Jadi Pak Peter katakan orang lebih banyak sekarang saling sikut menyikut, jatuh menjatuhkan, merebut pangsa pasar serbu, merebut klien, merebut relasi, merebut langganan, dengan segala cara, dengan segala usaha, baik yang benar maupun yang tidak benar. Tetapi serbu dunia sedang menuju kepada hal-hal yang tidak lagi memperhatikan orang lain, tetapi kepentingan diri sendiri. Padahal Alkitab berkata bahwa kita harus membangun satu tubuh Kristus, dan tubuh itu bisa terbangun dengan baik apabila dari diri kita membangun terlebih dahulu hidup kita dengan kasih. Dengan kasih. Membangun diri kita dengan kasih. Nah, di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6, kita baca mulai ayatnya yang pertama. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat
supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di situ. Terima kasih Tuhan, kita tahu akhir cerita ini bagaimana Allah menolong dan Allah melepaskan Daniel seperti yang dikatakan dalam Mazmur 62, bahwa dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab dialah kota bentengku, gunung batuku, dan aku tidak akan goyah. Pak Hardy juga berkata dalam ibadah Peprit, dan saya pernah katakan bahwa Pak Hardy berkata dalam doa, dengan doa, dan dengan doa yang bertekun, ada kekuatan, ada kedekatan dengan Allah, ada kekuatan untuk kita menghadapi segala situasi kondisi yang ada. Daniel saudaraku dengan kondisi posisinya yang puncak menghadapi tantangan. 2 rekannya yang sama-sama saudaraku tinggi, tetapi Daniel lebih, dikatakan dalam ayatnya yang keempat, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa? Karena roh yang dia miliki. Roh di sini bukan roh besar, tetapi saudaraku roh yang sudah terbentuk. Roh Daniel yang sudah terbentuk. Rohnya sendiri saudaraku dia tempa, dia bentuk menjadi satu roh yang kuat. Ancaman gua singa saudaraku, kematian tidak membuat dia goyah. Ini terbentuk melalui satu kehidupan yang nyata. Jadi sudah menjadi satu pola hidup dia, menjadi lifestyle dia saudaraku, untuk tetap berdoa sehari 3 kali, tidak goyah. Dan saudara Tuhan, itu membentuk roh dia, sehingga saudaraku dia memiliki satu hubungan yang baik dengan Allah. Mengapa dikatakan dari sini adalah rohnya yang kecil saudaraku, bukan roh yang besar? Karena dia yang memiliki roh itu. Kita tahu saudaraku, ketika seseorang dibaptis dalam Roh Kudus, maka roh itu saudaraku yang menguasai dia. Sehingga kadang-kala saudaraku ketika orang berglosolali, dia tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena dia belum bisa mengendalikan. Tetapi lambat laun saudaraku, di mana ketika kita berhubungan kita dengan Tuhan saudaraku begitu erat, maka saudara Tuhan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah mengapa dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Yesus berkata kepada perempuan yang didapati di sumur Yakub, bahwa engkau menyembah Allah di dalam gunung ini, tapi satu ketika engkau harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, roh itu dipakai kata huruf kecil. Dalam roh kita datang kepada Tuhan, lalu kita naik ke hadirat Allah. Dan Allah saudaraku dengan rohnya turun kepada kita, menyambut saudaraku pujian penyembahan kita. Dan kita menjadi satu dengan Dia. Menjadi satu dengan Dia. Dan disitulah saudaraku kita yang menguasai. Kita mau berhenti, kita berhenti. Kita mau menikmati, kita terus menikmati. Tapi saudaraku dalam ibadah kita tidak bisa saudaraku seperti kita pribadi di rumah. Mau setengah jam, mau 1 jam, saudaraku mau 5 menit, mau 5 detik. Nah, roh ini, saudaraku, kondisi ini yang dimiliki oleh Daniel. Kondisi ini saudaraku suatu kondisi yang tidak mudah. Tetapi kalau kita sudah membentuk kehidupan roh kita, saudaraku, rohani kita, hubungan kita dengan Allah, maka apapun saudaraku tidak bisa menggoyahkan kita.
Dan ingat, ada ketenangan. Surat Petrus berkata, di mana ada ketenangan, saudaraku, di situ kita bisa berdoa. Di situ kita bisa berdoa. Dan Allah menyatakan keselamatannya bagi Daniel. Dari apa, saudaraku? Dari situasi. Di mana, saudaraku, orang-orang ingin menjatuhkan dia. Dicari kesalahannya, tidak. Dia bersih. Dicari juga kesalahannya tidak ada, dan dia adalah setia, tidak disebabkan suatu kelalaian atau suatu hal yang, saudaraku, menyimpang dari segala sesuatunya yang dia terima dari Raja Darius. Bagaimana? Ya, ibadah. Ini bicara tentang Daniel. Nah, bagi kita, saudara, mari kita sudah awali dengan satu kondisi bahwa banyak orang akan mengempaskan. Banyak orang sudah akan mencari-cari. Kalau tidak didapati, saudara, dia akan berusaha untuk kita dilengsarkan. Nah, ini dunia. Dunia tidak bisa kita pungkiri menghadapi suatu kondisi seperti sekarang ini. Pak Petrus katakan banyak orang frustrasi. Banyak orang selalu stres menghadapi suatu kondisi seperti ini. Tapi mari kita bangun diri kita dalam kasih. Kita bangun suatu kehidupan kerohanian kita. Dekat Allah saja kita tenang. Haleluya. Karena daripada Dialah suatu keselamatan kita. Jadikan Dia gunung batu kita. Jadikan Dia kota benteng kita. Tetap setia. Jangan mengikuti arus. Jangan mengikuti arus. Di sini intoleransi selalu terjadi. Daniel berbeda dengan yang lain. Kehidupan rohani Daniel berbeda. Ketika intoleransi ini terjadi, saudara, maka sebuah negara tidak akan kuat. Sebuah kota tidak akan kuat. Sebuah perusahaan tidak akan solid. Apabila peristiwa dalam Daniel pasal 6 ini, saudara, ada dalam sebuah negara, maka negara itu tidak akan kuat. Sebuah kota itu pun, saudara, akan lemah. Perusahaan pun sama. Perusahaan pun sama. Lalu dalam diskusi Pak Kunchoro berkata bahwa sekarang perusahaan-perusahaan besar sedang membina karyawannya. Membina karyawannya untuk membangun diri mereka masing-masing dalam kasih. Dengan tujuan apa? Membentuk perusahaan itu suatu solid. Satu sama lain, saudaraku, saling membantu, saling menopang, saling membangun dalam kasih, sehingga perusahaan itu, saudaraku, bisa solid dan berjalan dengan baik. Jadi di dalam perusahaan itu, saudaraku, tidak ada saling sikut menyikut. Mengapa? Karena masing-masing karyawan dan karyawati, saudaraku, dibangun dengan kasih, dalam kasih. Ada beberapa contoh perusahaan besar, saudaraku, yang sudah melakukan hal itu dalam diskusi. Demikian pula dalam sebuah keluarga. Kalau dalam sebuah keluarga, masing-masing pribadi dalam keluarga tersebut membangun dirinya dalam kasih, maka sebenarnya Tuhan tidak ada kata memperebutkan harta. Tidak ada kata, saudaraku, saling menyakiti, tidak ada. Karena saling masing-masing membangun dirinya dalam kasih. Demikian pula dalam sebuah gereja lokal. Apabila, saudaraku, semua jemaat saling membangun dirinya dalam kasih, maka tidak ada, saudaraku, orang yang mencari-cari, tapi membangun dirinya dalam kasih, saudara. Membentuk satu pelayanan yang luar biasa, yang solid, yang kuat, yang bertumbuh, yang berkembang. Nah, paling kecil, saudaraku, adalah wadah. Demikian pula wadah, saudara.
wadah itu akan menjadi kuat, solid, saudaraku, akan bertumbuh dengan baik. Apabila masing-masing yang ada dalam wadah itu, saudaraku, membangun dirinya dalam kasih. Jadi dari hal yang terkecil sampai yang terbesar sebuah negara, apabila masing-masing saudaraku tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi membangun saudaraku dirinya dalam kasih, maka lambat laun saudaraku akan membentuk satu kondisi yang kuat, yang solid, yang tidak akan saudaraku membuat stuck, membuat saudaraku kondisi yang sekian lama tidak berubah. Mau berubah sulit. Kenapa? Karena kepentingan pribadi yang di dalam sebuah apapun yang kita tadi saya sudah katakan. Turki mengalami goncangan kudeta, rakyat turun. Malam itu juga selalu selesai. Kita tidak bicara politiknya, itu bukan urusan kita. Tapi bicara selalu di mana kalau ada rakyat selalu sebuah negara, rakyat itu begitu solid, begitu mencintai selalu, mencintai rajanya, mencintai presidennya, mencintai pemerintahannya. Maka people power itu sebuah kekuatan rakyat itu sebuah menjadi satu suara, menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena masing-masing membangun dirinya dalam kasih, mengasihi pemerintahan yang ada, mengasihi presiden yang ada, mengasihi saudaraku orang-orang yang berkuasa. Demikian pula saudara, dalam setiap kita pun, di mana kita ditempatkan, di perusahaan kah, menjadi karyawan kah, kalau kita saudaraku mencintai pekerjaan kita, membangun diri kita dalam kasih, maka kita akan mencintai pekerjaan itu dengan baik. Dan kita akan membangun saudaraku diri kita dan perusahaan itu dengan masing-masing rekan yang ada. Itulah sebabnya bukan satu dua orang yang dibangun dalam kasih, maka semua itu saudaraku membuat satu semacam training center, membangun dirinya dalam kasih. Memang tidak mudah. Demikian pula dalam pelayanan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ingat prinsip salib, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita selalu akan membangun diri kita dalam kasih. Saya pernah katakan selalu kita akan memperbaiki apa yang kurang, apa yang salah. Kita akan membangun bersama, bukan meninggalkan atau bukan selalu menyenyekan atau menganggap itu sesuatu yang bukan level. Tidak. Dalam setiap sebuah negara, dari saudaraku orang yang tidak punya sampai yang terkaya, dari orang yang tidak berpendidikan sampai yang mempunyai S, saudaraku, S teler, S doger, entah S yang bisa saudaraku yang dia cari dan dia raih. Tapi semua saudaraku kalau tidak ada kalau masing-masing tidak mencintai sebuah negara itu saudaraku dengan badan pemerintahan yang ada, maka saling intrik, akan berusaha saling menjatuhkan dan sebagainya. Demikian pula dalam sebuah gereja, dalam sebuah wadah. Kalau kita mau membangun saudaraku, maka kita akan tidak lagi saling menyikut. Tidak lagi saudaraku saling berkata bahwa aku lebih, aku lebih. Itu yang saya sampaikan kepada menutup diskusi malam itu. Karena saudaraku, saya malam itu Pak Hardi membuat satu diskusi yang tidak lagi menjadi kelompok, tapi menjadi satu kelompok. Dan saya tutup dengan perkataan ini, bahwa apapun juga, dimanapun juga, dari sebuah negara sampai sebuah gereja dengan wadah-wadah yang ada, kuat atau tidak tergantung person yang ada, tergantung pribadi yang ada, mau membangun atau tidak, mau mensukseskan atau tidak, mau menumbuhkan atau tidak, mau mengembangkan atau tidak, atau kita biarkan saudaraku mati tidak, hidup tidak.
ikut ambil bagian di dalam semuanya itu. Dan saya kasih Tuhan. Kondisi di kitab Daniel ini, ini sekarang ada dalam dunia ini. Nah, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengatasi semuanya ini. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Kalau kita kembali kalau kita masuk dalam Mazmur 91. Dalam Mazmur 91. Kita baca ayatnya yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Amin. Nah, ketika seluruh kita memiliki Dia, Allahku yang kupercayai. Ketika seluruh kita bernaung di dalam Dia, maka dikatakan dalam ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-16. Ini kondisi dunia. Orang saling menjatuhkan, orang saling saudaraku mengirimkan. Apa yang dia kirim? Kegelapan. Dengan kuasa kegelapan saudaraku mengirim, dikirim. Saling menjatuhkan. Tapi apa kata pemazmur? Dikatakan dalam ayatnya yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di mana kita bermalam, di mana kita berteduh, di mana kita menjalani hidup ini. Kita berteduh kepada Tuhan. Ini dunia. Dan ini kondisi yang sedang berjalan. Dan akan semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan. Kasih Tuhan. Ini akan terus berjalan. Namun kita juga harus hati-hati. Karena ketika dunia akan digencarkan dengan perkataan membangun dalam kasih, hati-hati. Kita tahu dalam pelajaran Alkitab dan di dalam Alkitab ditulis ada 2 kekuatan yang sedang bekerja dalam dunia ini. Satu kekuatan daripada si jadal, satu kekuatan dari Allah. Nah, kalau Allah saudaraku membangun diri, memerintahkan kita untuk membangun diri kita dalam kasih, demikian pula saudaraku kekuatan ini juga akan membangun dirinya dalam kasih. Tapi kasih yang berbeda, kasih yang pura-pura. Jangan sampai saudaraku kita tertipu dengan kasih yang pura-pura itu. Istilahnya saudaraku, ada musuh dalam selimut. Ada musuh dalam selimut. Alkitab jelas berkata, dari buah-buahnya lah kita bisa melihat bagaimana orang itu sesungguhnya. Haleluya. Dari buah-buahnya, saudaraku, dari kehidupan yang kita lihat. Bukan dari perkataannya. Tadi Mazmur berkata, Mazmur 62, bahwa dia berkata memberkati, tapi saudaraku dia mengutuk. Seakan-akan memberkati, tapi sesungguhnya ingin mengempaskan. Ini dunia. Jadi ada 2 kekuatan yang akan berusaha satu mengerti bahwa manusia Kristen akan dibangun dalam kasih, saudaraku. Kita tahu, kita belajar tentang 4
4 kasih itu, 4 kondisi. Iblis tahu firman Allah. Dia tahu tentang pelajaran Alkitab. Saudara jangan menduga dia tidak tahu. Dia tahu tentang peta zaman, dia tahu tentang akhir zaman lebih daripada banyakkan orang Kristen yang ada. Kita selalu masih terus belajar. Dia sudah menguasai. Kalau kita bicara firman, saudaraku, mengapa banyak orang, saudaraku, yang menerimanya seperti 4 tanah hati yang ada? Karena itulah kondisi yang dibangun dan membangun. Iblis tahu. Kita masih belajar terus dan belajar terus, saudaraku. Sampai gereja sempurna, kita masih terus belajar. Kita masih terus ibadah. Kita masih, saudaraku, terus membentuk rohani kita. Kita membentuk, saudaraku, kehidupan hati kita, roh kita. Oleh karena itu, saudaraku, dia tidak bisa menghalangi ketika Allah membukakan firman-Nya bagi jemaat. Tapi dia bisa, saudaraku, melakukan, memberikan 4 tanah hati kepada jemaat yang ada. Kalau jemaat tidak mau membangun dirinya, saudaraku, maka 4 tanah hati itu tidak akan bergerak. Yang tetap di tanah hati pertama, saudaraku, akan tetap tanah hati pertama. Tetap di tanah hati kedua, akan tetap di tanah hati yang ketiga. Dan saudaraku, menanjak kepada tanah hati yang kedua, saudaraku, dan ketiga adalah yang terberat. Baru memasuki tanah hati yang keempat. Sekali lagi, saudara, ketika sabda Allah disampaikan dengan kebenarannya, dengan segala sesuatunya yang merupakan kebahagiaan buat jemaat, iblis tidak bisa menghalangi. Karena itu memang sudah harus disampaikan dengan segala kondisi jemaat, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 yang masing-masing berbeda kebutuhannya. Nah, bagaimana saudara bisa menghalangi? Ya dengan kondisi hati jemaat yang ada. Ada saudara yang dengar, nggak mengerti, pulang sama karena hanya mau ibadah. Tanah hati yang kedua senang, tapi keluar lupa. Tanah hati yang ketiga, membangun, selalu membangun, tapi tipu daya, selalu tipu daya iblis itu membuat tidak lagi bertumbuh dengan baik. Dia takut dengan kondisi hati yang ketiga? Tidak. Kita boleh bangga sama dengan kondisi hati yang ketiga. Kita boleh bangga. Sudah mendekati sempurna. Hati-hati. Ibrani pasal 6 dengan jelas berkata, orang yang sudah menerima karunia surgawi pun masih bisa murtad. Masih bisa jatuh. Apalagi kita, saudaraku, yang baru berbahasa roh. Apalagi kita, saudaraku, yang baru bisa mengenal Tuhan. Orang yang sudah mendapatkan satu kesatuan, mendekati puncak saja masih bisa murtad. Itulah sebabnya, saudaraku, selama kita masih belum sempurna, kita masih harus tetap setia ibadah. Kita harus, saudaraku, mencari kebenaran. Kita harus menggali kebenaran. Kita harus mencari Dia, saudaraku, yang akan membuat kita siap menghadapi dunia ini maupun dunia, saudaraku, kerohanian yang ada, dunia kekristenan yang ada. Alkitab dia tahu bahwa dia akan masuk ke dalam jurang maut. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara membaca dalam Injil, ketika Yesus, saudaraku, ingin mengusir orang yang kerasukan roh, iblis berkata apa? Mau apa engkau, Tuhan? Waktuku belum sampai. Waktunya, saudaraku, belum sampai untuk dimasukkan ke dalam jurang maut. Dia belum sampai waktu, saudaraku, untuk diikat selama 1000 tahun. Dia masih akan terus, saudaraku, memperdaya dengan tipu dayanya, memperdaya, saudaraku, jemaat Tuhan yang ada. Hanya satu yang dia tidak tahu. Apa yang dia tidak tahu? Apa yang dia tidak mengerti? Nah, PR buat saudara.
Ayo cepat. Saya masih ada permen satu. Apa yang dia tidak tahu dan apa yang dia tidak mengerti? Ayo, masa 100 orang lebih nggak tahu? Ayo. Ayo cepat. Apa yang dia tidak tahu dan dia tidak mengerti? Masa dia nggak ada yang tahu? Ini banyak pakar-pakar Alkitab loh. Ayo, apa yang dia tidak tahu dan dia tidak mengerti? Lebih fokus kepada dia tidak mengerti. Saya buka. Jadi tadi 2 pilihan, sekarang 1 pilihan. Apa yang membuat dia tidak mengerti? Urusannya rohani, bukan urusan jasmani. Ayo. Hah? Nah, itu siapa yang bilang tuh? Hah? Ya, bahasa roh dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti bahasa roh. Tapi yang bukan roh-rohan ya, bukan roh yang diajar-ajar si lama-lama asik, lama-lama asik, lama-lama asik. Bukan. Tapi yang benar-benar roh yang membaptis kita untuk mengucapkan kata-kata baru. Tapi juga saudara bukan yang baru. Bukan yang baru dibaptis, yang sudah berbentuk kata-kata. Seperti dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa ketika tekanan dalam hidup ini saudara begitu kuat, kita tidak lagi sanggup berdoa, maka roh menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah disitulah saudara kita berkata-kata dalam roh dan menyampaikan keluhan-keluhan itu. Siapa yang berkata-kata? Roh Kudus yang berkata-kata. Roh Kudus yang berkata-kata, saudara, menyampaikan kepada Tuhan segala keluhan itu yang begitu berat. Masalah yang begitu berat, tekanan hidup yang begitu berat. Oleh karena itu selalu saya katakan kita perlu roh ini, kita perlu, kalau itu kejarlah dia, carilah dia, saudara, cari dia sampai dapat. Nah saudara, kita kembali. Saya bisa ke sana ya, saya juga nggak tahu. Tapi saudara, inilah kondisi di mana kita saudara harus tahu bahwa ada kekuatan dalam dunia ini yang sedang bekerja. Yang satu saudara membangun dalam kasih yang kasih agape, bukan kasih saudara, kasih eros yang dibangun. Seakan-akan Alkitab saudara. Tapi bangun kasih eros, nafsu saudara, ambisi, menguasai dengan kata-kata yang seakan-akan memberkati. Dan itulah sebabnya dalam surat Kolose pasalnya yang ketiga, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose, ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat menjadi hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan keperkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Bahwa ini satu kondisi yang kita apabila kita lakukan, saudaraku, berubah, membaharui pembaharuan akal budi kita. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kita saudaraku mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi saudara Tuhan, dan kasih yang kita bangun akan mempersatukan dan menyempurnakan. Kita tahu satu kasih apa yang menjadi menyempurnakan? Kasih agape. Kita sudah punya kasih agape? Belum. Oleh karena itu dikatakan bahwa kalau kita mau, saya baca ulang ayatnya yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Saudaraku, kita lihat dalam suasana roh, dalam suasana kasih, seseorang yang ditegur, seseorang saudaraku yang dikatakan di sini mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Saya harus kaitkan ini, saya harus kaitkan ini dengan 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-26. Saya tidak mencatat, saudaraku, tetapi ini yang Tuhan berikan. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-6, 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Untuk membangun. Dan saudara Tuhan, ini kondisi yang sudah dibangun, yang sudah terbentuk. Kita sekarang belum. Kita belum. Karena seperti kondisi yang tadi saya katakan, saudara, bahwa ada 4 tanah hati di antara kita semua yang ada. Kita tidak harus pungkiri, kita tidak berkata, aku tidak di tanah hati yang pertama, tidak. Saudara dan saya yang masing-masing tahu pribadi lepas pribadi. Nah saudara, ketika seseorang mengikat dirinya dengan kasih yang akan mempersatukan dan menyempurnakan, maka saudara Tuhan, ketika kondisi itu berjalan dengan baik melalui satu hubungan yang dengan Allah yang akrab, maka saudara Tuhan, apabila semua pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan yang ada, kalau kita sekarang skupnya kita kecilkan jemaat lokal, gereja lokal. Apabila semua jemaat mau membangun dalam kasih, maka saudara Tuhan, ketika ada pernyataan Allah, ketika ada yang menegur, dikatakan ketika pengajaran dan peneguran itu terjadi, ada mazmur, ada puji-pujian, ada nyanyian rohani. Nah 1 Korintus 14 menjelaskan bahwa kondisi adalah kondisi ketika sebuah gereja dengan jemaat Tuhan yang ada menjalankan satu ibadah, menjalankan satu ibadah. Dan ibadah yang diadakan, yang dilaksanakan adalah satu ibadah yang penuh dengan hadirat Tuhan. Di mana dikatakan ada satu penyataan roh, ada saudaraku mazmur. Ini semua merupakan karunia. Ini semua merupakan karunia. Gereja sekarang sudah belum. Banyak orang buat-buat, banyak orang membuat saudaraku penyataan Allah. Tapi yang dari Allah sesungguhnya belum. Jadi gereja saudaraku masih jauh secara rohani untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan.
Tapi sudah banyak orang yang bangga dengan segala sesuatunya. Saudara kasih Tuhan, kondisi ini belum terjadi. Apa yang Allah inginkan, saudaraku, ini masih merupakan satu firman yang pasti akan digenapi. Haleluya. Saudara percaya? Ini satu firman yang pasti akan digenapi. Di mana saudara dalam sebuah ibadah ada pernyataan Allah, saudara, ada pengajaran, ada mazmur. Oh, kalau itu terjadi, saudara, luar biasa. Saudara, sekarang saudara, ketika firman Allah saudara diberitakan, kita dibatasi dengan waktu. Saya saudara, selama 5 menit saya sudah berkali-kali melihat jam. Tapi nanti saudara, ketika hal itu terjadi, siapa yang berdiri memang ini saudara menghentikan, saudara akan protes. Saudara akan protes. Sekarang apabila satu firman Allah tidak berhenti, saudara protes. Tapi ketika nanti, saudara, ketika kita menikmati bagaimana Allah bekerja dalam satu pernyataan roh, saudara, dalam satu mazmur yang begitu merdu, begitu indah, saudara, dengan pengajaran firman Allah, saudara, yang begitu penuh dengan kekuasaan. Oh, berhenti pun, saudara, tidak mau. Tidak mau, saudara. Berbeda dengan kondisi sekarang. Saudara kasih Tuhan, mari kita membangun diri kita dalam kasih Tuhan. Menghadapi situasi dunia, di eksternal dunia yang ada, kita harus membangun diri kita secara internal, pribadi lepas pribadi. Kita bangun satu keluarga kita dengan pribadi lepas pribadi yang membangun dalam kasih. Karena Alkitab berkata akan kembali kepada satu masa kondisi yang ada. Kita buka Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Puji Tuhan. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Saudara kasih Tuhan, gereja sudah seperti ini? Belum. Tapi suatu firman Allah berkata bahwa Allah sedang mencari Yusuf yang lain. Saudara, kondisi ini akan terulang kembali, sebagaimana terjadi dalam zaman Nuh dan zaman Lot. Kondisi dalam zaman Yusuf pun akan terulang kembali, di mana suatu toleransi bukan lagi menjadi satu hanya wacana, bukan lagi suatu orang hanya bicara tentang toleransi, pluralisme, bukan. Tapi suatu akan terus berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kita, haleluya. Kenapa? Saudara? Karena kita membangun diri kita dalam kasih, kita mencerminkan sama bahwa inilah anak-anak Tuhan. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Hasil dari mana? Hasil dari mengenakan kasih, mengikat dirinya dalam kasih, membangun dirinya dalam kasih. Sehingga hubungan itu begitu luar biasa. Hubungan dengan Allah begitu luar biasa. Hubungan dengan sesama begitu luar biasa.
Dan di mana Yusuf ditempatkan di situ jadi berkat. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dia di penjara, dia jadi berkat di penjara. Kondisi bisa menghancurkan dia? Tidak. Karena kondisi yang dia sudah bangun sudah membuat satu kehidupan rohnya begitu luar biasa. Nah, Tuhan sedang membentuk gereja seperti ini. Bukan yang instan. Tapi bisa menjadi satu kehidupan. Nah, puncaknya dalam pasalnya yang ke-41. Pasal 41. Ayatnya yang ke-49. Pasal 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Kita lihat saudara, ketika Mesir dikuasai oleh Yusuf, Yusuf begitu menjadi penguasa yang luar biasa, penguasa tunggal. Firaun tidak lagi mencampuri, semua diserahkan. Ketika toleransi terjadi dalam hidup, dalam negara, maka Tuhan akan menempatkan seseorang yang sudah membentuk dirinya, yang sudah membangun dirinya, yang sudah menjadikan dirinya seperti Yusuf. Dunia akan menuju ke sana. Dunia akan menuju ke sana. Yusuf di rumah Potifar, dia melakukan dengan sepenuh hati. Dia melayani dengan hati. Dia bekerja dengan hati. Dan ketika dia diangkat lagi masuk ke Mesir, orang kedua di Mesir, dia pun sama. Ahok berkata, ketika sebuah tubuh, apabila kepalanya lurus, maka bawahannya akan lama-kelamaan akan lurus. Ketika yang atasnya tidak lurus, maka yang bawah pun tidak akan lurus. Ketika Yusuf menjadi penguasa, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan ketika dunia terjadi dalam ayatnya yang ke-53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Dan juga seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Dunia akan menuju secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina. Dunia akan menuju ke sana. Tapi itu tidak akan terjadi, saya katakan berdasarkan firman ini, sebelum Allah menempatkan Yusuf-Yusuf yang lain. Sebelum Allah memiliki Yusuf-Yusuf yang lain. Sekarang berapa banyak orang Kristen? Jadi jangan saudara bangga, oh mungkin saya tidak. Bagaimana tergantung saudara membangun diri saudara sendiri, membangun hubungan saudara sendiri dengan Tuhan, membentuk di hidup saudara, membentuk roh saudara. Orang Kristen sekarang berapa? 1 miliar? 2 miliar? Berapa yang Tuhan cari? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu berapa Yusuf yang Tuhan cari. Berapa Yusuf saudaraku yang Tuhan cari. Tidak ada angka, saya katakan. Kenapa? Karena tergantung kita. Maukah kita membangun diri kita dalam kasih? Maukah kita membentuk hubungan kita dengan Allah menjadi satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kondisi apapun tidak bisa menggoyahkan kita. Dan hingga dunia akan menuju kepada kehancuran dengan segala sesuatunya.
Tuhan ingin menempatkan dulu orang-orangnya yang akan menjadi Yusuf. Seberapa Yusuf yang ada? Tergantung jemaat. Tergantung saudara orang Kristen yang ada. Tergantung saya. Kenapa tergantung saya? Saya menjadi menjadi bisnismen kembali? Tidak. Tergantung bagaimana saya membangun saudara dalam firman. Ingat, menjelang gereja saudaraku menuju kepada satu kondisi di mana karunia Roh akan berkuasa. Tidak pernah terlepas apa yang dikatakan di situ. Satu kata, pengajaran. Haleluya. 1 Korintus 14. Masing-masing mempersembahkan apa? Pengajaran. Ada mazmur, ada pengajaran. Kolose pasal 3. Ada pengajaran dan teguran. Tidak pernah terlepas gereja dalam pengajaran. Ini tergantung saya. Bagaimana saya memberikan saudara pengajaran-pengajaran kebenaran. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam dunia ini dengan orang-orang Kristen yang ada. Tergantung saya juga. Dan saya tergantung siapa? Tergantung saya. Mau atau tidak saya dipakai oleh Tuhan. Dan tergantung Tuhan juga bagaimana, apakah dia masih mau memakai saya atau tidak. Dan saudara kasih Tuhan. Jadi mari. Dunia akan menuju kepada satu kondisi seperti ini. Dan dunia tidak akan pernah terlepas. Kita tidak akan membaca karena waktu, saudara. Saya juga tidak sangka bahwa sedemikian panjang firman Allah pada hari ini. Dalam Injil Markus pasal 10, ada dua murid Yesus berkata, orang tuanya berkata, Tuhan nanti apabila engkau datang sebagai raja, biarlah kedua anakku ini duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Apa jawab Tuhan? Itu bukan bagianmu. Itu bukan hakku, itu hak Bapa. Itu hak Bapa. Oleh karena itu kalau saudara kembali membaca dalam Kejadian 39, kata Tuhan di situ disebut dengan 4 huruf besar. Itu bicara tentang Allah Bapa. Itu bicara tentang Allah Bapa, Yahweh. Jadi kalau saudara mendapatkan dalam pelajaran dalam firman Allah, saudara ada 5 huruf kata Tuhan, itu semuanya huruf besar. Itu menunjuk kepada Allah Bapa, Yahweh. Yang memegang suatu pucuk pimpinan Tritunggal Allah, yang memutuskan segala sesuatunya, menyampaikan kepada Yesus, Yesus menyampaikan kepada Roh Kudus. Kita sudah belajar bagaimana 2 malaikat itu bertindak dalam Sodom dan Gomora, dan 2 malaikat itu juga yang akan bertindak atas Sodom dan Gomora yang akan terjadi dalam dunia ini. Besar kasih Tuhan. Kata Yesus, itu bukan bagianku, itu bukan hak. Tapi dikatakan apa? Kalau engkau ingin menjadi yang besar, kalau ingin mengalami kemuliaan, bagaimana engkau akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Allah? Marilah. Apa Yesus katakan? Jadilah seorang pelayan. Jadilah seorang hamba. Jadilah seorang pelayan. Apa artinya? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Saya membaca kemarin dalam sebuah artikel di Kompas, Cristiano Ronaldo berkata bahwa apa yang membuat dirinya berhasil meraih serbu pemain terbaik ke Eropa, Euro kedua kali. Dia katakan apa? Rekan-rekanku yang menjadi kunci keberhasilan, bukan diri aku. Aku bekerja keras, aku melatih diriku dengan keras. Tetapi dikatakan tanpa bantuan mereka, rekan-rekan ini tidak akan terwujud, tidak akan terjadi. Trims dikatakan, terima kasih untuk rekan-rekan satu tim yang ada. Dia tidak berkata, oh aku, tanpa aku tidak akan ada Portugal seperti ini. Dikatakan semua. Ini berkat semua, kuncinya adalah rekan-rekan, dan semua ini bisa terjadi karena kita menjadi satu dalam satu tim. Lebih lanjut dikatakan, ditulis di artikel situ, dikatakan bahwa dia seringkali menjadi motivator. Motivator bagi siapa?
bagi rekan-rekannya. Timnya saudaraku, yang ketika latihan atau mungkin ketika ada pertandingan saudaraku di pertengahan babak pertama saudaraku atau selesainya babak pertama saudaraku yang mungkin kurang semangat atau mungkin sudah mulai saudaraku kehilangan segala sesuatunya, dia menjadi seorang motivator. Apa saudaraku memberi semangat, membangun saudaraku mereka. Dan dikatakan lebih lanjut, dia tetap rendah hati. Dengan bagaimana ketika ada diskusi bagaimana mengatur strategi dalam pertandingan itu, dia ikut. Dia tidak berkata, oh aku lebih dari yang lain, aku tidak perlu lagi diskusi, aku sudah tahu apa kata pelatihku sebelum diucapkan, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Tidak, dia tetap ambil bagian dalam situ. Jadi sama kasih Tuhan, dengan segala kondisi yang sedang menuju kepada puncak kejayaan yang dikatakan di situ, dia tetap seorang yang rendah hati. Dia bangun saudara rekan-rekannya satu tim. Mari tetap semangat. Tetap kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Bersama kita bisa. Nah, sampai situ. Kuncinya bagi kita firman Allah saudara, yang kita pelajari begitu banyak berharga yang saya juga tidak catat di sini. Tapi Tuhan bisa membawa kita suatu bahwa dalam dunia ini kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Tapi hari ini kita ketahui bahwa ada dua kekuatan. Ada kasih yang pura-pura, ada kasih serbu yang munafik. Tuhan inginkan serbu kita membangun diri kita dalam kasih. Orang bangga saudara ketika ada yang berkata di sini 100% Yesus. Kalau aku mah saudaraku, kalau saya mah, kita lihat dulu hidupnya. Memang saudaraku hari itu Tuhan Yesus itu ditinggikan luar biasa. Tapi mari kita membangun diri kita dalam kasih terlebih dahulu. Saya tidak anti saudaraku orang itu, saya tidak tahu tentang sepak bola. Tapi kemarin saudaraku saya dibawa kepada satu tuntunan untuk membaca tentang Cristiano Ronaldo. Dan itulah firman yang saya siapkan. Saya kasih Tuhan, mari bangunlah diri kita dalam kasih. Saya percaya ketika saudara ditempatkan dalam sebuah perusahaan, apabila saudara menunjukkan diri Anda, saudara membangun diri Anda dalam kasih, masa kasih Tuhan saudara akan berimpartasi kepada yang lain. Tunjukkan siapa saudara. Tunjukkan siapa saudara. Oh saudara ini punya sesuatu yang lain, yang berbeda. Ketika saudara di kampus, sama, tunjukkan dimanapun saudara berada. Di dalam keluarga, tunjukkan dimanapun saudara berada. Sebagai anggota keluarga apapun saudara pun, posisi saudara, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri. Ketika saudara menjadi satu gereja, sebuah gereja, mari bangun diri kita dalam kasih. Tunjukkan bahwa kita ini beda, bahwa kita ini bisa menjadi Cristiano Ronaldo, bahwa kita ini bisa memotivasi orang. Kita ini bisa menjadi motivator membangun seorang yang sudah lemah. Bukan saudaraku melecehkan, bukan menganggap bahwa kalian tidak ada apa-apa, ya tidak. Mari kita yang lebih sama kita membagi kepada yang kurang. Haleluya. Mari kita yang terlibat dalam wadah saudaraku, mari kita bangun dalam kasih. Di mana ada kasih saudaraku, di situ ada luar biasa terjadi. Mari. Saya tidak panjangkan lagi, sudah cukup banyak. Kita siapkan diri kita datang